Halo semuanya, selamat datang kembali buat teman-teman mahasiswa. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, di pertemuan kedua yang ke B ini saya akan membahas mengenai variabel, variabel di PHP. Jadi sebelum saya lanjut PHP, variabel saya akan menjelaskan konsep variabel itu apa sih sebenarnya, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya variabel itu merupakan tempat penyimpanan value. Tempat penyimpanan value yang digunakan untuk mengeksekusi uh, program begitu. Jadi saya analogikan sebenarnya variabel itu seperti gelas. Gelas, ini gelas merek kampus. Nah, gelas ini variabel. Variabel. Kalau gelas ini kita isi dengan air, ya. Nah, air itu yang merupakan value-nya, begitu. Variabel ini gelas. Jadi makanya variabel itu dinamakan tempat menyimpan value. Value-nya itu apa aja kalau di PHP? Value itu bisa saja dalam bentuk numerik, bisa saja dalam bentuk karakter, ya, bisa saja dalam bentuk string. Nah, itulah yang digunakan di bahasa pemrograman PHP untuk mengeksekusi programnya, begitu. Nah, itulah dasar dari variabel. Kemudian uh, dalam pemrograman PHP itu ada aturan-aturan penulisan variabel, begitu. Nah, pertama variabel itu harus ditulis dengan tanda awal dolar, ya. Jadi eh, contohnya menulis variabel dolar faktorial, ya. Nah, ini penulisan variabel. Penggunaan variabel itu sebenarnya bisa saja panjang, bisa panjang, tetapi tidak direkomendasikan. Sebaiknya penulisan variabel itu simple dan gampang diingat, ya. Kemudian diikuti dengan huruf atau karakter, baiknya karakter, ya. Kemudian variabel itu ke sensitif. Nah, ini yang tidak diizinkan. Ini kalau variabel di tanda dolar terus sama dengan ini error. Saya contohin ya dengan coding. Jadi penulisan variabel. Oh ya, ini saya buat di filenya mid2b. Nanti Anda buat, nanti aksesnya di ini mid2b juga ya, mid2b.php. Jadi variabel contohnya kita buat variabel ini contoh penulisan variabel ya. Contohnya penulisan variabel faktorial gitu ya. Faktorial atau penulisan variabel v value, value begitu ya. Nah, kalau ini bisa v faktorial contoh sama dengan 0 ya. Nah, ini v value-nya contohnya sama dengan 2. Nah, ini kalau dirunningkan dia bisa. Nah, ini nggak nongol kan, nggak nampil karena kita belum echo. Nah, contohnya menulis variabel yang tidak bisa tadi. Ini contoh variabel v value. Ya, 0 atau ini kosong deh. Ini error. Nah, error. Karena dia tidak diizinkan dengan menggunakan sama dengan maupun tanda seru maupun tanda case sensitif tanda unik. Nah, contohnya lagi ini dengan menggunakan ini nih, dengan titik. Ini nggak bisa, error. Atau dengan menggunakan titik ini nggak bisa. Nah, ini error, gitu ya. Jadi penggunaan variabel itu ada aturannya di PHP. Makanya ini menggunakan sama dengan nggak bisa, ya. Menggunakan titik juga nggak bisa, kan sensitif. Terus kemudian variabel sum itu beda. Variabel itu case sensitif. Contohnya penulisan sum dan sum. Jadi contohnya saya tuliskan begini ya. Ini variabel sum sama dengan 2. Variabel sum yang capital sama dengan 5. Pada saat kita print, pada saat kita echo, variabel sum sum. Ini akan menghasilkan nilai yang berbeda. Sum kecil dengan sum capital. Kalau kita runningkan, nah begini. Ya. Sum tadi 2 itu sum kecil dan 5 itu sum besar. Jadi dia can sensitive. Gitu ya.
Nah, ini contoh penulisan variabel. Val sama dengan 2, val 2 sama dengan. Nah, ini yang variabel yang apa? Yang invalid, invalid. Jadi ikuti dengan angka. Nggak boleh diikuti dengan angka. Contohnya tadi ini contoh nih. Variabel 10 nilai. Error nih. Error ya. Dia nggak bisa dengan angka ya. Begitu ya. Dan dengan spesial karakter juga nggak bisa. Begitu. Spesial karakter. Saya komen. Ada error. Nah, kemudian tipe-tipe variabel itu ada macam-macam. Ada yang lokal variabel, global variabel, static variabel, dan variabel-variabel. Nah, apa yang maksud dengan lokal variabel? Jadi kalau lokal variabel ini, itu variabelnya itu hanya bisa diakses di dalam function itu sendiri gitu. Dalam arti kata simpelnya itu begini, dia itu nggak bisa diakses dari luar function, karena itu milik dari function itu sendiri gitu. Nah, contohnya begini, ini variabel 660. Kita buat function local var. Jadi pada saat dia di dalam local var itu kita definisikan variabel num 50 ya, echo lokal 6 itu sama dengan num. Pada saat kita panggil fungsi ini maka akan menghasilkan nilai lokal num itu sama dengan 50. Begitu. Yang dihasilkan ini. Kenapa? Karena dia memanggil dalam lokal ini. Begitu. Terus kemudian di echo lagi nih variabel 6 offset ini hasilnya adalah 60. Begitu, beda ya. Beda. Kemudian ada variabel global variabel. Global variabel itu artinya variabelnya bisa diakses dari luar function. Jadi dia bukan hanya bukan milik function itu aja. Dia bisa diakses dari luar function yang lain. Nah, kita harus mendefinisikan dia sebagai global. Contohnya begini. Ini di luar function ya 620. Kita buat function global var. Global var itu function global var kita panggil global 6. Global 6 ya, kita definisikan, maka variabel 6 inside itu menghasilkan nilai 20 ya. Terus kemudian kita echo lagi variabel num outside menghasilkan nilai 20. Karena apa? Karena di sini tadi sudah definisikan globalnya ya. Kemudian ada static variable. Nah, ini static variable artinya itu begini, kalau variabel itu kan pada saat kita diskusi dia akan memfreeze itu memori. Akan dia memfreeze memori. Jadi pada saat agar memori itu tidak memfreeze, maka kita definisikan itu static biar diingat reminder pada saat proses berikutnya. Gitu. Jadi ini kita buat function static var ya. Nilainya static. Kita definisikan variabelnya static langsung. 65 karena sum 2. Kemudian pada saat sum plus plus 6 plus plus. Seperti Anda ingat konsep coding ya. Kalau plus plus ini kan berarti tambah 1, increment 1 ya. Nah, ini echo 6, echo sum. Jadi pada saat kita panggil function pertama dia akan mengakses ini. Berarti echo 6 sama dengan 6. Dia menghasilkan nilai 6. Ini echo 6 pertama nilai 6. Kemudian echo sum sama dengan plus plus, echo sum sama dengan 3. Ya. Kemudian dia panggil lagi static variable berikutnya. Ya echo 6. Echo 6 sama dengan 7. Kenapa? Karena sebelumnya dia bernilai 6. Karena static, di set static. Ingat di set static. Ya. Kemudian di echo sum sama dengan 3. Echo sum sama dengan 3. Karena dia akan memfreeze kembali. Dia nggak, kecuali dia tulis static baru dia tulis increment 4. Tapi ini kan enggak. Dia akan memfreeze. Ingat tadi memori itu pada saat variabel itu pada saat running dari kembali lagi ke atas dia akan memfreeze-kan. Begitu. Nah, ini kemudian variable. Jadi PHP mengeluhkan use dynamic variable. Dinamakan variables. Jadi begini, ini pertama variabel A itu didefinisikan hello. Ya. Nah,
Kemudian ini kan variabel A ini kan sama dengan ini. Makanya namanya jadi akan menghasilkan variabel hello. Ini variabel hello. Variabel hello. Ini tulisannya agak jelek, arah maklum ya karena pakai mouse. Hello sama dengan what. Itu sama dengan what. Makanya pada saat di echo hello, makanya menghasilkan nilai what. Gitu. Ya, arti ya. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita mengenai variabel. Saya harapkan Anda mengerti ya. Saya harap Anda enjoy di kelas saya mengenai variabel ini. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa.